Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang termokimia. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, di dalam termokimia ini kan terdapat istilah yang disebut sebagai entalpi, yaitu total panas pada suatu zat, di mana entalpi ini tidak bisa dihitung, yang bisa kita hitung hanyalah perubahan entalpinya, yaitu delta H. Nah, pada kali ini kita akan membahas jenis-jenis dari perubahan entalpi ini, atau jenis-jenis dari delta H. Ya, saya tulis dulu, di sini kita akan membahas jenis-jenis perubahan entalpi. Oke, seperti yang sobat sudah ketahui bahwa perubahan entalpi itu memiliki simbol delta H, ya. Oke. Nah, ada apa aja sih jenis-jenis dari perubahan entalpi ini? Yang pertama, sobat, itu disebut sebagai perubahan entalpi pembentukan standar, ya. Coba diulang lagi, perubahan entalpi pembentukan standar. Oke ya. Jadi kalau disimbolkan, ini simbolnya adalah delta H0F, ya. Delta H0F. Oke, di mana delta H ini menunjukkan perubahan entalpinya, dan tanda derajat ini atau tanda 0 ini menunjukkan dalam keadaan standar, dan F itu adalah formation, ya. Jadi delta H pembentukan standar. Oke, sekarang apa sih pengertian dari perubahan entalpi pembentukan standar ini? Jadi, ini memiliki pengertian, yaitu perubahan entalpi atau delta H untuk apa? Untuk pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, dalam keadaan standar, ya. Di mana keadaan standar ini itu adalah keadaan yang diukur pada tekanan 1 atm dan suhunya 0 derajat Celcius. Oke. Tekanannya 1 atm, suhunya 0 derajat Celcius, ya. Oke, jadi poinnya di sini, ya. Kita ulang kembali pengertiannya, adalah perubahan entalpi untuk pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi poinnya adalah pembentukan 1 mol senyawa. Oke, itu 1. Kemudian dari unsur-unsurnya. Oke, itu 2, dan dalam keadaan standar, ya. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, pembentukan 1 mol senyawa. Berarti yang kita bicarakan adalah produknya. Produknya harus senyawa dan harus 1 mol. Artinya, kalau kita tuliskan di sini, ciri-ciri dari produknya, ya, ini ciri-cirinya, produknya itu harus senyawa, di mana senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur yang berbeda dan berkoefisien 1, gitu ya, harus senyawa, serta koefisien dari zat itu, koefisien senyawa harus 1, ya, karena ini nanti yang menunjukkan dia besarnya adalah 1 mol, gitu ya, pembentukannya 1 mol. Jadi koefisien senyawanya harus 1. Itu yang pertama, dari sisi produk. Nah, sekarang dari sisi reaktannya. Dari sisi reaktan, oke.
reaktannya kan di sini tadi pengertiannya dari unsur-unsurnya. Berarti reaktannya harus unsur. Ya. Harus unsur. Harus unsur bebas ya, unsur atau unsur bebas. Nah, yang termasuk ke dalam unsur bebas adalah unsur atau elemen ya, di mana ya itu adalah atom yang tidak bermuatan, dan selanjutnya adalah molekul unsur. Molekul unsur. Gabungan dari unsur-unsur yang sama. Seperti kalau misalkan oksigen itu dia dalam keadaan unsurnya bukan dalam keadaan atom, tapi dalam keadaan molekul unsur, yaitu O2, termasuk hidrogen, ya, dan gas nitrogen, serta atom-atom dari golongan halogen juga berada dalam keadaan diatomik atau dalam keadaan molekul unsur, F2, Cl2, ya, Br2, dan I2, seperti itu, oke ya. Nah, jadi ingat, produknya harus senyawa, koefisien senyawanya harus 1, ya kan? Untuk produk gitu ya. Reaktannya harus unsur bebas. Oke, sekarang coba kalian pilih dari sini mana yang termasuk ke dalam reaksi pembentukannya, reaksi pembentukannya. Jadi, saya punya 3 reaksi di sini. Yang pertama adalah H2 ditambah O2, ya. Ini menjadi H2O, oke. Penyetaraannya seperti ini H2, H2-nya saya setarakan ya, ini 2, oke. Sehingga H-nya jadi 4, berarti di sini saya kasih 2. Kemudian yang kedua, itu adalah H2 ditambah O2 menjadi H2O. Nah, penyetaraannya menjadi seperti ini, oke. Dan yang reaksi ketiga, H plus ditambah OH min, oke, ditambah OH min menjadi H2O. Oke, manakah dari ketiga reaksi ini yang termasuk ke dalam reaksi pembentukan? Oke, ingat, produknya harus senyawa, koefisiennya harus 1. Sekarang kita lihat produknya. Oh, kita lihat ya, di sini koefisiennya sudah tidak memenuhi syarat reaksi pembentukan karena produknya koefisiennya 2. Berarti ini bukan reaksi pembentukan. Ya. Ini bisa karena koefisiennya 1, ini juga bisa karena koefisiennya 1. Oke, sekarang kita tinggal lihat reaktannya antara 2 sama 3. Reaktan itu harus unsur bebas, yaitu unsur atau molekul unsur. Nah, untuk reaksi yang kedua, ini merupakan unsur, ya kan? Molekul unsur, yaitu H2 dan O2. Tapi, untuk reaksi yang ketiga, ini bentuknya ion. Ya, bentuknya ion, jadi bukan termasuk ke dalam unsur bebas. Sehingga reaksi yang ketiga ini bukan reaksi pembentukan. Jadi reaksi pembentukan yang mana? Ini adalah yang kedua ya. Jadi ini reaksi pembentukan. Kalau kita tulis ya di dalam reaksinya, nanti ada yang disebut sebagai persamaan termokimia. Ya, di sini itu suatu reaksi yang nanti disertakan nilai delta H-nya. Nah, untuk H2, misalnya seperti ini, saya tulis lagi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Oke, ini akan memiliki nilai delta H-nya, saya tulis di bawahnya, delta H0F ya. Artinya delta H pembentukan dari si H2O ini dalam keadaan standar besarnya adalah minus 286 kJ per mol ya. Jadi ini adalah persamaan termokimianya ya untuk reaksi pembentukan air ya. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dengan mengeluarkan kalor gitu ya. Karena ada tandanya negatif sebesar 286 kJ per mol. Oke, itulah delta H0F atau pembentukan entalpi pembentukan standar. Sahabat Edson, untuk jenis delta H yang kedua adalah kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan. Kalau yang kedua ini disebut sebagai perubahan entalpi penguraian standar ya. Jadi saya tulis dulu yang kedua ini berarti itu adalah perubahan entalpi penguraian
penguraian standar. Oke, itu ya. Perubahan entalpi penguraian standar dengan simbolnya adalah delta H0D. Delta H0D. Oke ya. Delta H-nya menunjukkan perubahan entalpi, tanda derajatnya atau nolnya menunjukkan dalam keadaan standar, dan D-nya disebut sebagai disosiasi atau penguraian. Oke. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah ini kebalikannya aja dari perubahan entalpi pembentukan. Ya, jadi ini pengertian dari perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D adalah perubahan entalpi atau delta H untuk penguraian. Kalau tadi kan pembentukan tuh, kalau ini penguraian. Untuk penguraian, oke. 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Menjadi unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Keadaan standar ya. Oke, sekarang kita lihat lagi pengertiannya di sini. Perubahan entalpi untuk penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Oke ya. Jadi poinnya di sini dia untuk penguraian ya. Jadi untuk menguraikan 1 mol senyawa ya. Jadi nanti di reaktannya itu adalah senyawa karena kita mau menguraikan dia menjadi unsur-unsurnya. Oke. Berarti produknya harus unsur dalam keadaan standar ya. Keadaan standar, tekanannya 1 atm dan suhunya 0 derajat Celcius ya. Jadi di sini akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama kita lihat dari reaktannya dulu. Ya, karena fokus dari penguraian adalah kita menguraikan. Menguraikan itu artinya menguraikan zat di reaktannya. Nah, reaktannya itu berarti harus senyawa. Harus senyawa. Oke. Dan koefisien dari zat tersebut harus 1. Koefisien zat harus 1. Ya, harus 1. Oke, itu reaktannya. Produknya itu berarti apa? Menjadi unsur-unsurnya. Berarti produknya harus unsur. Ya, harus unsur. Oke, artinya kalau kalian melihat di sini reaktannya harus senyawa, koefisien zatnya harus 1 dan produknya harus unsur. Sementara di delta HF ini produknya yang harus senyawa, reaktannya yang unsur. Berarti kan artinya mereka hanya berkebalikan saja. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa delta H0D ini adalah kebalikan. Jadi delta H0D itu adalah kebalikan dari delta H0F. Oke ya, sehingga dari sini kita bisa membuat, kalau tadi kita nulisnya adalah reaksi pembentukan air, ya kan? H2 ditambah O2 menjadi H2O. Nah, berarti reaksi kita balik aja. Reaksi yang ini, ya. Kalian tinggal balik. Ini kan reaksi pembentukan. Kalau kalian balik, itu akan jadi reaksi penguraian. Seperti apa? Jadi kayak misalkan tadi H2O. Nah, berarti produknya, reaktannya, itu berarti menjadi H2O. Oke, seperti ini. Kemudian ini terurai, ya. Terurai menjadi H2 ditambah O2. Oke, di mana koefisien dari senyawanya ini harus 1. Oke, berarti produknya menyesuaikan. Ini hanya sudah 2. Ini O-nya kan 1, berarti kalian tambahin setengah di sini. Oke, sehingga nilai delta H-nya akan menjadi delta H0D yang besarnya adalah kebalikan dari si delta H0F, yaitu min 286. Berarti delta H0D-nya plus 286. Ya, simpelnya gitu aja. Tinggal dibalik. Reaksinya dibalik, berarti angkanya juga tandanya, ya kalau reaksi dibalik, tandanya juga harus berubah. Yang tadinya negatif jadi positif.
Yang terkebalikannya kalau yang tadinya positif akan jadi negatif. Seperti itu ya. Nah, biasanya memang untuk reaksi-reaksi penguraian ya atau delta H0D itu bertanda positif atau bersifat endoterm. Sementara untuk reaksi penguraian biasanya dia adalah bersifat eksoterm atau bertanda negatif ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau misalkan kita buat lagi reaksi penguraian yang lain misalkan. Oke, misalkan adalah NH3. NH3 ini terurai menjadi N2 ditambah H2 ya, karena produknya harus unsur atau molekul unsur. Nah, kemudian di sini koefisiennya harus 1, di sini 2. Oke, berarti kita kasih setengah di sini. Kemudian ini 3, yang kita mau adalah 3, sementara di sini ada 2, berarti kita kasih 3/2 di sini ya. Nah, ini akan memiliki nilai delta H0D-nya itu sebesar positif ya. Positif 45,9 kilojoule per mol ya. Oke, inilah pembentukan entalpi penguraian standar atau delta H0D. Sahabat Edson, kita lanjutkan untuk jenis perubahan entalpi yang ketiga yang disebut sebagai perubahan entalpi pembakaran standar. Oke, jadi yang ketiga ini disebut sebagai perubahan entalpi pembakaran ya, pembakaran standar. Oke, kalau tadi yang pertama adalah pembentukan, yang kedua penguraian, yang ketiga ini adalah pembakaran. Simbolnya adalah delta H0C ya. Delta hanya untuk perubahan entalpi, 0-nya adalah untuk standar, dalam keadaan standar, dan C-nya adalah combustion atau pembakaran. Oke, nah pengertiannya seperti apa? Pengertiannya ini adalah perubahan entalpi atau delta H untuk pembakaran pembakaran 1 mol senyawa ya, pembakaran 1 mol senyawa dalam keadaan standar ya, dalam keadaan standar. Oke ya, kita lihat lagi pengertiannya. Perubahan entalpi untuk pembakaran 1 mol senyawa dalam keadaan standar. Jadi poinnya di sini ini adalah pembakaran 1 mol senyawa ya. Kalian harus ingat reaksi pembakaran itu seperti apa? Reaksi pembakaran adalah suatu zat nanti akan direaksikan dengan oksigen atau O2 ya. Pembakaran 1 mol senyawa. Contohnya adalah ketika kita membakar senyawa CH4 ya, CH4 atau gas metana gitu ya. Kemudian kita reaksikan atau kita bakar nih, berarti ditambah dengan O2, ditambah dengan oksigen. Sehingga menghasilkan nanti reaksi pembakaran yang sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida ditambah uap air. Oke ya, ditambah uap air. Oke, sekarang kita setarakan. Nah, sesuai dengan reaksi atau delta HC ini pembakaran 1 mol senyawa. Nanti yang mau dibakar, koefisiennya itu harus 1. Ini kan yang mau dibakar kan, berarti koefisiennya harus 1. Jadi ini nggak boleh di otak-atik 1 aja koefisiennya, gitu ya. Yang lainnya yang mempengaruhi. Oke. Nah, kemudian yang lainnya yang dipengaruhi maksudnya ya. Yang ini di sini karbonnya 1, produknya karbonnya juga 1, oke, sudah sama. Berarti kita jangan lihat karbon. H4 di sini 2, berarti kita kasih 2 di sini. Ya. Sementara dari sini O-nya akan berubah kan. O-nya jadi 2 tambah 2 ya kan menjadi 4 sehingga kita butuh 2 di sini. Oke. Ini reaksinya menjadi seperti ini. Nah, ini nanti akan memiliki nilai delta H0C-nya. Delta H0C oke, sebesar minus 890 kilojoule per mol. Ya. Nah, biasanya memang
untuk entalpi pembakaran ini pastinya kan dia akan membuat lingkungannya menjadi lebih panas. Sehingga jenis dari delta H0C itu akan bernilai negatif atau bersifat eksoterm. Oke, bersifat eksoterm ya. Oke, jadi ini adalah perubahan entalpi yang ketiga, yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi mengenai termokimia. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!